Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai masuk ke bab kelima, yaitu pengenalan ruang Hilbert dan teori operator. Untuk bab 5 ini akan kita bagi menjadi beberapa section, tujuannya agar lebih memudahkan untuk sampai pada berkenalan dengan ruang Hilbert dan teori operator. Nah, sehingga videonya akan terbagi menjadi beberapa video yang tidak terlalu panjang. Untuk tahap awal, kita akan mulai mempelajari tentang grup. Pembahasan tentang grup ini diperlukan tentunya karena nanti akan mendukung pemahaman kita terkait ruang vektor. Grup dengan konsep lapangan nanti akan kita padukan untuk memahami ruang vektor. Nah, ruang Hilbert merupakan ruang vektor dengan sifat-sifat tambahan atau dengan objek-objek tambahan di dalamnya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pengertian grup. Andaikan kita memiliki suatu himpunan V dan di dalam himpunan itu ada operasi biner kita sebut ini operasi biner asterik. Dan operasi biner itu, apa sih yang dimaksud dengan operasi biner? Yaitu pemetaan dari V cross V ke V. Artinya apa? Artinya dia memasangkan dua anggotanya V ini ke satu buah anggota V juga. Dan di dalam ruang vektor tadi berlaku tiga sifat ini. Jadi 1, 2, 3. Yang nomor 4 nanti dulu. Sifat pertama yaitu bahwa kalau V1 dioperasikan dengan V2 lalu hasilnya dioperasikan dengan V3, maka harus sama dengan V1 yang dioperasikan dengan hasil dari V2 dioperasikan dengan V3. Ini simbol ini kita baca untuk setiap atau untuk semua bisa. Untuk setiap V1, V2, V3 anggotanya himpunan V tadi. Nah, sifat yang seperti ini disebut sebagai sifat asosiativitas dari operasi biner asterik tadi. Itu sifat pertama yang kita asumsikan dimiliki oleh himpunan V yang di dalamnya ada operasi biner asterik. Kemudian kita asumsikan juga di dalam V ini terdapat satu unsur E sedemikian rupa sehingga untuk sembarang V anggota himpunan V besar ini berlaku bahwa kalau E tadi dioperasikan dengan V akan sama dengan V ini dioperasikan dengan E yang hasilnya adalah V itu sendiri. Jadi apapun kita ambil anggotanya V besar ini, kalau dioperasikan dengan E, baik dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri, hasilnya tetap V itu sendiri. Nah, kalau unsur E yang demikian sifatnya ini ada, maka unsur E itu disebut sebagai unsur identitas di V. Nah, kita akan berbicara grup, maka kita asumsikan selain tadi operasi binernya bersifat asosiatif, di dalam V juga ada unsur identitas. Kemudian diasumsikan juga berlaku sifat nomor 3 ini. Untuk setiap V anggotanya V besar ini akan ada V aksen yang lain atau akan ada anggota V besar yang lain, anggota yang lain. Sedemikian rupa sehingga jika V dioperasikan dengan V aksen tersebut, baik dari kiri maupun dari kanan, maka hasilnya adalah unsur identitas yang tadi disebut di nomor 2 ini. Gitu ya. Kita ulangi. Jadi untuk setiap V anggota V besar akan ada unsur lain, kita sebut saja V aksen, yang kalau dioperasikan dengan V tadi, baik dari kiri maupun dari kanan, hasilnya adalah unsur identitas. Nah,
unsur V aksen ini akan disebut sebagai unsur inverse dari V, ya, karena dia berlaku sifat ini dengan V ini, maka dia disebut sebagai inverse dari V. Dapat juga kita tuliskan V aksen ini sebagai V pangkat minus 1. Perhatikan di sini minus 1 bukannya berarti V pangkat minus 1 sama dengan 1 per V, ya. Ini hanya sekedar simbol saja bahwa V pangkat minus 1 ini adalah inverse dari V. Berarti kalau di sini adalah V, lalu di sini adalah V pangkat minus 1, maka hasilnya adalah identitas, atau sebaliknya juga begitu. Nah, kalau suatu himpunan yang di dalamnya ada operasi biner asterik dan terpenuhi 3 sifat ini, perhatikan, terpenuhi 3 sifat ini, maka himpunan V berikut dengan operasi biner ini kita sebut sebagai grup. Oke. Di grup itu apa? Grup adalah himpunan yang di dalamnya ada operasi biner asterik dan terpenuhi sifat nomor 1, 2, dan 3. Kemudian, kalau selanjutnya juga berlaku bahwa jika V dioperasikan dengan V1 dioperasikan dengan V2 itu sama dengan V2 dioperasikan dengan V1, lihat ini ditukar posisinya. Ini untuk sembarang V1, V2 anggotanya himpunan V tadi. Maka kalau ini berlaku, kita katakan bahwa grup tadi adalah grup yang komutatif, karena sifat nomor 4 ini dinamakan sebagai sifat komutativitas dari operasi binernya asterik ini. Oke, jadi cukup syarat 1 sampai 3 sudah menjadikan himpunan V beserta dengan operasi biner asteriknya disebut sebagai grup. Kalau ternyata berlaku juga sifat nomor 4, maka kita sebut dia sebagai grup komutatif. Oke, itu konsep yang mungkin terdengar abstrak. Nah, sekarang kita akan lihat contoh agar lebih jelas, ya. Sebagai contoh, kita tinjau himpunan semua bilangan real. Kita akan tuliskan dengan huruf R seperti ini. Itu sebagai V-nya, dan operasi biner di dalam R ini adalah penjumlahan biasa, penjumlahan antar bilangan. Kita jelas tahu bahwa operasi penjumlahan ini bersifat atau merupakan operasi biner. Karena apa? Karena sembarang 2 bilangan real kalau kita jumlahkan, maka hasilnya pasti bilangan real. Nah, sehingga itu sudah cukup jelas operasi penjumlahan merupakan operasi biner. Kemudian kalau di sini tanda asteriknya sekarang kita ganti dengan penjumlahan plus, di sini juga plus, ini bilangan real, ini bilangan real, dan ini bilangan real, maka tentunya berlaku juga sifat asosiativitas ini. Sehingga jelas operasi penjumlahan juga bersifat asosiatif. Kemudian syarat nomor 2, bahwa ada unsur identitas. Apa unsur identitasnya di himpunan R ini? Dengan operasi biner plus ini, unsur identitasnya tentunya adalah 0. Karena apa? Kalau 0 ditambah dengan sembarang bilangan real, pasti hasilnya sama dengan bilangan real ditambah dengan 0 itu. Dengan 0 sama dengan bilangan real itu sendiri. Oke, itu cukup jelas. Sehingga dalam hal ini berarti 0 merupakan unsur identitas di himpunan R dengan operasi binernya adalah penjumlahan tadi. Kemudian setiap unsur V akan memiliki inverse. Maka apa unsur inverse-nya? Ya, kalau kita punya V di sini, lalu dijumlah dengan sesuatu, hasilnya harus 0, karena identitasnya adalah 0, maka sesuatu itu tentunya adalah minus V. Sehingga
V ditambah minus V sama dengan minus V ditambah V sama dengan 0. Sehingga dari sini, dan itu berlaku untuk setiap bilangan real. Sehingga kita bisa katakan bahwa setiap bilangan real pasti punya inverse-nya. Oke, karena berlaku sifat 1, 2, dan 3, maka himpunan R dengan operasi penjumlahan sebagai operasi binernya merupakan grup. Dan lagi, ternyata operasi penjumlahan bilangan real itu bersifat komutatif. Karena kalau bilangan V1 ditambah V2, hasilnya pasti sama dengan V2 ditambah V1. Sehingga tidak sekedar sebagai grup, R dengan operasi biner plus ini menjadi grup yang komutatif. Begitu juga kalau kita tinjau himpunan semua bilangan kompleks, kita simbolkan dengan C, dan operasi binernya adalah penjumlahan antar bilangan kompleks. Maka syarat nomor 1, 2, 3 jelas terpenuhi, dan syarat nomor 4 juga terpenuhi karena penjumlahan antar bilangan kompleks juga bersifat komutatif. Unsur identitasnya di grup C, plus ini apa? Unsur identitasnya adalah 0, sama seperti yang ini tadi. Lalu inverse-nya apa? Sama, setiap Z inverse-nya adalah minus Z. Contoh ketiga, kita bisa tinjau himpunan R yang dibuang unsur nolnya. Jadi satu buah unsur dibuang. Kita katakan dia adalah himpunan semua bilangan real tanpa nol. Tanpa nol di dalamnya. Maka dengan menerapkan operasi biner berupa perkalian antar bilangan real, himpunan R yang dibuang nolnya ini akan menjadi grup yang komutatif. Operasi perkalian antar bilangan real jelas bersifat asosiatif. Ya, kalau kita kembali ke sini, ini menjadi operasi perkalian biasa. Ini bilangan real dikalikan, lalu dikalikan lagi dengan bilangan real lain, maka akan berlaku sifat sebelah kanannya. Kemudian untuk unsur identitasnya apa? Suatu bilangan real dikalikan dengan identitas tersebut sama dengan atau identitas dikalikan bilangan real itu sama dengan bilangan real tadi dikalikan dengan identitas sama dengan bilangan real itu. Apa dia? Ya tidak lain adalah identitasnya sama dengan 1. 1 dikalikan sembarang bilangan real sama dengan bilangan real dikalikan 1 sama dengan bilangan real. Dengan catatan bilangan realnya bukan 0. Ya. Nah, sifat ini jelas berlaku karena apa? Karena unsur nolnya tadi sudah kita buang. Sehingga dalam himpunan ini sekarang R yang sudah dibuang nolnya dengan operasi biner perkalian, maka terdapat unsur identitas berupa 1, angka 1 atau bilangan 1. Kemudian setiap unsur akan memiliki inverse-nya. Berarti kalau kita kembali ke sifat ini, sembarang bilangan real bukan 0, kalau dikalikan bilangan real tertentu, hasilnya akan sama dengan 1. Apa itu bilangan realnya yang di sini? Maka tidak lain adalah 1 per bilangan real yang di depan ini. Sehingga inverse-nya dari suatu bilangan real V berarti adalah 1 per V. Atau kalau bilangan real yang kita simbolkan X, berarti inverse-nya adalah 1 per X. Kita bisa dengan aman mendefinisikan inverse ini 1 per X karena apa? Karena nilai 0, bilangan 0 sudah kita keluarkan dari himpunan ini. Sehingga jelas sampai di sini kita dapati bahwa himpunan R yang dibuang 0, unsur 0, lalu operasi binernya adalah perkalian, itu akan menjadi grup. Bahkan karena perkalian juga bersifat komutatif, maka dia akan menjadi grup yang komutatif. Begitu juga dengan himpunan C yang sudah dibuang unsur nolnya, lalu operasi binernya adalah operasi perkalian antar bilangan kompleks. Maka juga akan memenuhi sifat atau akan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi grup yang komutatif. Oke, jadi seperti itu yang bisa kita ambil contohnya. Kemudian contoh lain adalah himpunan semua matriks
real berukuran n kali m. Contoh misalkan A ini adalah matriks berukuran n kali m. N di sini menyatakan banyaknya baris, M menyatakan banyaknya kolom. Dan semua entry di dalam matriks ini merupakan bilangan real. Oke. Nah, himpunan yang berisikan semua matriks real berukuran n kali m itu kita simbolkan dengan ini. ML n kali m, R. Apa operasi binernya? Untuk agar dia bisa menjadi grup, operasi binernya adalah operasi penjumlahan antar matriks. Jika misalkan kita punya matriks A dan B yang anggotanya MLN kali MR ini, maka A dan B bisa dinyatakan seperti persamaan 51 ini. Kemudian A dan B kalau kita jumlahkan, maka hasilnya tentunya adalah matriks lain yang juga berukuran n kali m, dengan catatan setiap entry yang bersesuaian, contohnya C11 itu merupakan penjumlahan antara A11 dengan B11, sehingga kita katakan CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Sehingga dari sini jelas bahwa karena penjumlahan antara dua matriks yang ukurannya sama-sama bilangan real entry-nya, hasilnya juga akan menjadi suatu matriks yang ukurannya sama juga dan entry-nya juga tetap bilangan real. Sehingga operasi penjumlahannya bisa kita katakan sebagai operasi biner. Nah, kemudian operasi penjumlahan matriks ini akan bersifat asosiatif karena apa? Karena penjumlahan antara bilangan real juga bersifat asosiatif. Kemudian adakah unsur identitas di dalamnya terhadap operasi penjumlahan matriks ini? Ada tentunya, yaitu matriks berukuran n kali m yang entry-nya semuanya 0. Ya, karena sembarang matriks A misalkan kalau dijumlahkan matriks O ini, maka hasilnya adalah matriks A itu. Mau dijumlahkan dari kiri maupun dari kanan, hasilnya tetap matriks A. Kemudian sebagai inverse-nya dari matriks A tentunya adalah minus A. Karena kalau A ditambah dengan minus A, hasilnya adalah matriks O ini. Kemudian kalau misalkan M-nya adalah 1, berarti himpunan yang kita dapatkan adalah ML N kali 1, R. Nah, ini berarti mengatakan bahwa ini merupakan himpunan yang unsurnya adalah matriks-matriks yang barisnya sebanyak n, kolomnya tapi 1. Ya berarti kita katakan dia adalah matriks kolom seperti ini. Inilah anggota dari MLN kali 1R. Nah, karena ini adalah matriks kolom real, maka kita akan tuliskan MLN kali 1R ini sebagai R pangkat N, himpunan R pangkat N. Kemudian kita bisa juga membuat himpunan yang berisikan semua matriks kompleks. Kali ini kompleks bukan real. Ukurannya n kali m. Kita akan tuliskan berarti ML n kali m, C. Operasi binernya kita bisa definisikan yaitu operasi penjumlahan antar matriks kompleks. Ya sama dengan penjumlahan matriks yang tadi. Unsur identitasnya sama yaitu matriks O tadi, dan unsur inverse-nya juga sama yaitu kalau matriks A anggota MLN kali M, C, maka inverse-nya A ini adalah minus A. Yang perlu diperhatikan kalau misalkan ini matriks A ini anggota dari MLN kali M, C, maka setiap entry-nya di sini merupakan bilangan kompleks. Ya. Kemudian kalau M-nya 1 berarti kita punya nanti adalah himpunan semua matriks kolom berentrikan bilangan kompleks. Sehingga kita akan tuliskan himpunan tersebut dengan CN, yaitu
himpunan matrik kolom dengan entry-nya kompleks. Kemudian kita juga mengenal adanya operasi perkalian antar matrik, baik itu matrik real maupun matrik kompleks. Tetapi yang bisa kita bentuk nanti untuk menjadi grup tentunya adalah kalau matrik-matrik yang kita kalikan ukurannya sama, n kali n. Karena apa? Kalau matrik n kali n dikalikan dengan n kali n, hasilnya juga matrik n kali n. Sementara kalau misalkan kita kalikan matrik n kali m dikalikan dengan matrik berukuran m kali p, maka hasilnya adalah matrik n kali p. Itu tentunya sudah menjadi matrik yang berbeda lagi. Dua matrik yang mau dikalikan saja sudah berbeda, hasilnya juga matrik yang berbeda. Jadi kita akan batasi untuk operasi perkalian matrik hanya antar matrik-matrik yang berukuran n kali n atau matrik-matrik bujur sangkar saja. Andaikan dua matrik A dan B sama-sama berukuran n kali n. Perhatikan di sini kolomnya n, barisnya juga n, B juga sama, kita kalikan A kalikan B. Maka akan menghasilkan matrik lain berukuran n kali n juga dengan entry yang bisa kita dapatkan melalui rumus ini. Ya, contohnya C11 ini kita peroleh dari perkalian antara baris pertama di A dengan kolom pertama di B. Kemudian C12 berarti kita dapatkan dari baris pertama di A kalikan kolom kedua di B, dan seterusnya. Sehingga untuk entry CIJ baris I kolom J kita dapatkan dari A yang baris ke I dikalikan dengan B yang kolom ke J. Gitu. Ini definisi perkaliannya, dan ini bisa kita ringkas penulisannya menjadi seperti ini dengan menggunakan simbol sigma ini. Kemudian ini berlaku baik ini adalah antar matriks real maupun antar matriks kompleks, dan dapat dibuktikan bahwa perkalian matrik itu juga bersifat asosiatif, artinya berlaku sifat ini. Ini menunjukkan bahwa perkalian matrik itu bersifat asosiatif, baik real maupun matrik real maupun matrik kompleks. Nah, kemudian kita juga mengenal matrik bujur sangkar ukuran n kali n yang semua entry-nya 0 kecuali di diagonalnya yang sama dengan 1. Nah, matrik ini kita sebut sebagai matrik IN. Sifatnya dari matrik ini tentunya adalah sembarang matrik lain kalau bukan matrik 0, kalau dikalikan dengan IN, hasilnya sama dengan matrik A itu. Ini berarti nanti perlu saya tambahkan keterangan di sini bahwa untuk setiap matrik bujur sangkar real kompleks A yang tidak 0 berukuran n kali n. Jadi ini sifat dari matrik ini, IN ini. Itu A dikalikan IN sama dengan IN kalikan A, sama dengan A itu sendiri. Nah, maka dari sini sudah bisa kita tebak arahnya bahwa IN ini nanti akan menjadi unsur identitas di dalam himpunan yang isinya adalah matrik-matrik bujur sangkar. Dan karena rumus ini berlaku kalau untuk matrik A yang isinya real semua, entry-nya real semua, ataupun A yang entry-nya kompleks semua, maka nanti kalau kita bentuk himpunan matrik bujur sangkar ukuran n kali n, entry-nya real, ini bisa menjadi identitas. Begitu juga kita bentuk himpunan matrik bujur sangkar, entry-nya kompleks, maka ini juga bisa menjadi identitasnya. Tentunya dengan operasi biner seperti apa? Ya, operasi binernya adalah perkalian. Nah, kemudian kita mengenal juga matrik yang dibentuk dari matrik A
yaitu dengan menggunakan rumus ini. Katakanlah matriks A aksen dibentuk dari matriks A menggunakan rumus ini, yaitu kita hitung adjoint-nya dulu, kemudian kita hitung dulu matriks adjoint-nya, lalu kita kalikan dengan 1 per determinan A. Tentunya matriks A aksen ini bisa dibentuk kalau apa? Kalau nilai determinan A itu tidak 0. Sehingga kita bisa katakan dari setiap A kita bisa punya matriks A aksen asalkan determinan A-nya itu tidak 0. Nah, sifat dari matriks A aksen yang dibentuk dengan cara seperti ini adalah apa? Kalau aksen tadi dikalikan dengan A, baik dari kiri maupun dari kanan, hasilnya adalah matriks IN ini. Nah, kalau ini nanti yang mau kita sebut, kita jadikan sebagai identitasnya, maka A aksen merupakan inverse dari matriks A-nya. Sekali lagi, operasi binarnya adalah perkalian antar matriks. Berarti sekarang syaratnya kita tidak sekedar mempersyaratkan bahwa kumpulan matriks, himpunan matriksnya adalah himpunan matriks yang ukurannya bujur sangkar, lalu entry-nya sama-sama real atau sama-sama kompleks, tapi juga harus determinannya tidak 0. Agar apa? Agar setiap matriks A-nya nanti memiliki inverse. Nah, himpunan semua matriks bujur sangkar berukuran n kali n yang determinannya tidak 0 dan entry-nya real akan kita tuliskan sebagai GLNR. G ini general, L-nya linear ya. Kalau ML tadi matriks linear. Sehingga kita ulangi, GLNR adalah himpunan semua matriks bujur sangkar real, realnya karena di sini simbolnya R, ukurannya n kali n karena di sini hurufnya n, yang determinannya tidak 0. Maka kalau seperti itu, setiap unsurnya GLNR ini pasti akan memiliki inverse karena bisa kita hitung determinannya lalu digunakan untuk menghitung A aksennya ini. Dari sini maka sudah jelas GLNR dengan operasi biner perkalian menjadi sebuah grup. Unsur identitasnya adalah IN ini dan setiap inverse-nya, setiap A anggota GLNR memiliki inverse A min 1 sama dengan 1 per determinan A dikalikan matriks adjoint dari A. Begitu juga kalau kita tinjau grup GLNC, dia menyatakan himpunan semua matriks bujur sangkar kompleks ukuran n kali n itu juga akan menjadi grup. Dia juga akan menjadi grup GLNC ini dengan identitas yang sama IN dan inverse-nya ditentukan dengan rumus yang sama. Setiap matriks A bisa kita cari inverse-nya dengan menggunakan rumus yang sama seperti GLNR tadi. Tapi perlu kita sadari bahwa perkalian antar matriks itu tidak bersifat komutatif. Secara umum tidak bersifat komutatif. Sehingga GLNR, perkalian antar matriks ini ataupun GLNC juga itu hanya bisa memenuhi syarat nomor 1, 2, dan 3 sebagai grup tadi. Ya, jadi hanya memenuhi syarat 1 sampai 3, syarat 4 tidak bisa berlaku. Sehingga dia tidak bisa kita katakan sebagai grup yang komutatif, tapi hanya kita sebut saja sebagai grup. Oke. Jadi itu dasar-dasar untuk teori grup. Sudah kita mulai dari definisi grup dengan sifat-sifatnya. Sifatnya suatu grup, kita ulangi, suatu grup itu merupakan himpunan yang ada operasi binernya dan berlaku 3 sifat ini. Kemudian kalau ada tambahan sifat nomor 4, maka grupnya akan disebut sebagai grup komutatif. Sampai di sini kita sudah mengenal contoh grup. Yang pertama grup R dengan penjumlahan dan grup C dengan penjumlahan. Lalu R yang dibuang unsur nolnya dengan operasi biner perkalian dan grup C yang dibuang unsur nolnya dengan operasi biner perkalian juga. Dan kita juga mengenal grup MLN kali MR dan MLN kali MC. Semuanya grup dengan operasi biner penjumlahan antar matriks.
Kemudian, dan itu merupakan grup yang komutatif juga. Kemudian grup GL-NR dan GL-NC. Ini merupakan grup tapi bukan grup yang komutatif. Baik, jadi sampai di sini dulu pembahasan video pertama ini. Jika ada yang belum jelas bisa kita diskusikan di kolom komentar. Apa boleh buat untuk bab 5 ini kita agak sedikit matematis dulu. Harapannya pemirsa dapat memperoleh gambaran matematis yang memadai untuk memahami mekanika kuantum. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.